Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang dan salam jumpa kembali ya. Mudah-mudahan selalu diberkahi rezekinya dan selalu dilancarkan segala urusannya. Hari ini adalah hari di mana saya akan berbagi kasus lagi tentang HP ROG Phone ya, Phone 2 dengan kasus dia ini mati total awalnya karena nggak bisa dicas lalu sampai habis baterai dan sekarang mati total. Terus juga ada bug-bug, katanya sering bug dan tiba-tiba restart. Dan langsung saja kita akan bongkar dulu ya untuk mesinnya. Mudah-mudahan ini adalah kasus yang tidak begitu susah ya, dan kita down kan guys. Dan lumayan susah ya untuk pembongkarannya karena ini untuk ciri ROG 2 ini dia tuh panjang ya untuk mesinnya, jadi lumayan susah untuk bongkarnya. Jadi wajib SOP dipakai, hati-hati dalam pembongkaran karena bisa fatal ya akibatnya. Untuk apalagi kalau sampai ini patah, wah salam sudah urusannya. Nah, ini adalah isi CPU ya yang sering kita bahas. Ini adalah isi CPU dan RAM. Dan rencana langsung, karena mungkin ini adalah kasus-kasus yang biasa terjadi ya, karena udah dibongkar di counter sebelumnya karena katanya nggak punya alatnya, lalu dibawa ke counter saya dan saya vonis. Dan dengan analisa dia itu matot dicas cuma 0,1 0,2, biasanya tuh kalau nggak habis baterai dia tuh CPU yang bermasalah. Cuman untuk kasus kali ini udah saya suntik baterai sebelumnya masih tetap sama, jadi saya putuskan untuk angkat saja IC CPU dan RAM. Mudah-mudahan kali ini down ya guys. Oke, lanjut untuk proses pembongkaran ya. Ini saya pakai bornya bor yang murahan, ganti mata bornya. Saya lebih suka pakai bor ya untuk memotongnya karena ini sempit. Kalau kita pakai tang takutnya malah ke yang lain, maksudnya tuh kapasitornya pada kabur, susah lagi nanti. Jadi saya lapisi dulu ya untuk ininya sebelum di blower biar lebih aman. Untuk setelan blower saya menggunakan blower digital merek apa ini ya, merek Cina lah, maksudnya merek yang abal-abal dengan settingan angin 0 tapi udah gede, sama ininya settingan panasnya di 380. Itu ambil itu satu setelan untuk semua, jadi satu untuk semua. Buat ngangkat kaleng, buat ngangkat IC itu setelannya sama segitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih aman ya untuk pengangkatan. Ini lumayan keras ya, jadi saya panasin dulu pakai solder. Ada lumayan susah ya. Ngomong-ngomong ini adalah perdana ya, saya baru pertama CP untuk seri ROG 2. Mudah-mudahan ini langsung down ya guys. Saya coba potong dulu, rencananya mau dipotong setengah saja, mudah-mudahan bisa ini karena tempatnya, ruangnya sangat sempit ini di sini guys. Hati-hati ya untuk membukanya, jangan sampai untuk IC-nya gompal karena kena pinset.
jadi hati-hati saja. Nah ini udah kena ya, tadi saya potong karena terlalu kelamaan. Dan ini penampakannya sebelum saya angkat, dan saya akan langsung saja ya kita cungkil. Mudah-mudahan ini tidak keras ya. Saya cungkil saja langsung tanpa basa-basi. Untuk seri CPU-nya ini menggunakan seri sama ya, seri sama, seri SM15 berapa? Yang seperti Poco X3 Pro ini sama untuk CPU-nya. Lumayan keras ya guys, dan udah keangkat ya. Nah ini tadi nggak saya potong untuk videonya karena terlalu panjang ya untuk diangkat kalengnya, karena ini tuh tadi kalengnya sangat susah dari belah situ. Lalu saya angkat lagi kaleng sebelah kanannya, dan ini saatnya untuk pembersihan ya. Untuk bagian-bagian kaki-kakinya jangan ditekan, santai saja. Ini video saya percepat ya biar durasinya nggak terlalu panjang. Tambahin fluk lagi. Ngomong-ngomong, untuk fluknya saya menggunakan fluk yang biasa ya, fluk Amtech, fluk mekanik dari LF. Murah sih, cuma 25.000 itunya. Lumayan bagus daripada fluk yang 3.000-an. Dan saya menggunakan solder wick untuk pengangkatan sisa-sisa dari dan pastikan semua bersih, kaki-kaki banyak bisa ada lem-lem yang masih menempel, bersihkan ulang. Ini bersihkan menggunakan thinner agar bersih dengan sempurna ya. Pastikan nggak ada yang copot untuk resistor di pinggir-pinggirnya. Dan saatnya untuk pembersihan dari IC-nya ya, IC CPU-nya. Mudah-mudahan hanya dirembal doang, ini sudah bisa beres ya. Susah untuk meganginya ya, jadi saya menggunakan penjepit ini, penjepit ala kadarnya, karena ragumnya belum ada, seadanya saja. Setelan angin sama ya, 380 untuk pembersihan juga, nggak pernah saya rubah-rubah, tergantung supirnya masing-masing. Ada jauhan, kalau terlalu panas ada jauhan, ada deket. Jadi kita stylenya untuk dekat sama jauh, nggak style angin sama panasnya. Oke,
untuk sebelah atas ya bagus. Kita lanjut untuk bagian sebelah bawahnya. Hati-hati untuk resistornya, jangan dilepas ya, karena biasaan saya ini biasanya kalau karena setelan pabriknya kayak gini, jadi untuk kapasitor yang 4 itu juga enggak saya buang, saya tetap pasang saja karena mungkin dia sudah dipikirkan kan dari pabriknya seperti itu. Kasih fluk lagi biar memudahkan ya untuk pembersihannya, karena masih banyak lem-lemnya ini yang menempel, biar nanti untuk pencetakan bisa sempurna ya. Ini ada yang copot satu, nanti saya akan pasang kembali untuk yang copotnya. Saya tambahin timah pasta ya untuk mengeluarkan kaki-kakinya, biar kakinya itu muncul agar pencetakannya tidak perlu bolak-balik ya, karena biasanya kalau kaki-kakinya belum muncul cetak nggak mau keluar kakinya. Oke, cukuplah segini saja, langsung saja dicetak. Tinggal pembersihan yang satunya lagi untuk IC RAM-nya ya. Ini adalah IC RAM-nya, RAM 8GB. Untuk pembersihannya juga sama stepnya. Intinya jangan sampai ada kaki-kaki yang belum bersih agar untuk pencetakannya itu sempurna. Ini untuk isinya kita pasang lagi ya untuk resistor yang satunya, karena ketinggalan tadi di mainboard untuk resistor yang kecil ini. Kasih fluk dikit aja biar nggak kabur kemana-mana ya. Oke, sip. Dan untuk pencetakannya saya skip ya, mungkin teman-teman udah banyak lah tutorial yang lain. Langsung saja untuk step pemasangan ya. Pemasangan saya kasih fluk dikit biar nggak terlalu banjir. Lalu untuk IC-nya juga saya kasih fluk, saya blower dulu biar matang untuk kaki-kakinya ya, biar rata sekalian. Jadi untuk pemasangannya lebih mudah. Ini adalah versi saya ya, beda mungkin kalau versi susu yang lain, tergantung kebiasaan kita ya. Ada kotorannya dikit saya buang dulu biar gak
Untuk pemasangannya saya juga menggunakan blower yang sama dengan setelan angin dan panas yang sama. Dan presisikan dulu untuk sampai goyang ini ya. Presisikan, kalau udah presisi udah mantap, tinggal kita goyang dikit agar presisi untuk kaki-kakinya. Terus santai, benar-benar teliti, detail, dan oke. Sip, aman. Dan saya bersihkan ya untuk kaki-kaki yang di atasnya, agar untuk menempelnya dia bisa menempel dengan sempurna. Kita bersihkan dulu untuk kaki yang di atasnya ini agar benar-benar bersih ya, jangan sampai ada titik-titik yang mungkin bisa menyebabkan kaki nggak nempel. Ini sangat berbahaya ya, karena satu kaki nggak nempel, apalagi itu kaki yang aktif, itu pasti HP tidak akan mau hidup. Jadi harus benar-benar presisi, santai saja, nggak usah cepet-cepet, yang penting carane alon-alon asal kelakon. Oke, kasih fluk biasa, dan ini juga saya kasih biar nggak terlalu banyak ya, kita blower lagi agar presisi. Langsung saja kita pasang, jangan sampai lupa ya untuk titiknya, karena kalau salah titik HP juga nggak akan nyala ya. Kalau misalnya lupa, mending sebelum diangkat kita foto dulu aja ya, foto dulu agar untuk pemasangannya itu bisa tepat. Kita presisikan lagi. Oke, pelan-pelan saja. Ketika udah mateng, mungkin bisa dikit-dikit dilepas ya untuk pinsetnya. Dan kalau udah ada gerakan, kita goyang dikit, dan tinggal ditunggu agar udah presisi. Sip, kita tunggu ya sampai kering. Saya skip dulu. Dan oke, ini adalah step terakhir pemasangan ya. Belum dipasang, kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa plug. Pasangkan dulu, pasangkan juga untuk perangkat-perangkat yang lainnya ya, kayak tadi untuk kaleng-kalengnya kita pasangin, kamera, agar apa, ini sebelumnya udah saya tes ya, saya tes pakai power supply, dia naik. Langsung saja saya kasih thermal pasta ya, biar lebih aman dan tahan panas. Kasih thermal pasta, langsung pasang rakit juga untuk kamera, untuk mencoba kameranya berjalan normal atau mungkin ada kendala atau ada masalah-masalah lain. Kita belum tahu persis ya, karena saya juga baru mau tes. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala yang lain.
dan aman terkendali. Pasang juga untuk kaleng ininya ya. Kita kembalikan sebisa mungkin. Kamera depan juga jangan sampai lupa. Dan untuk pemasangan hati-hati ya, lumayan rada ribet ini untuk pemasangannya karena untuk model PCB-nya itu panjang, dia baterainya sangat besar, ini 6000 mAh, dan ini ada satu yang patah ya, yang copot. Saya solder ulang dulu. Dan kita rakit pelan-pelan, pastikan presisi ya untuk pemasangannya. Dan soket-soket kita angkat-angkatin dulu agar masuk, dan hati-hati, ini rentan banget patah ya, soalnya panjang ini. Pasang juga untuk backdoornya ya, agar untuk ngecek suara, karena suara yang atas ini harus ada backdoornya ya. Backdoor apa, tutup mesin. Kita pasang dulu. Kita tes. Gak mau ya, kenapa ya? Coba cas dulu aja ya. Mudah-mudahan sini nyala, harusnya sih nyala. Alhamdulillah nyala guys, cuman di tombolnya nih ada problem nih, mau nyala apanya ya. Ngecas juga aman, harusnya nyala ini tombolnya. Mauin ada yang kurang pas kayaknya ya guys. Kita bongkar dulu lagi aja. Fleksibel, pastikan aman. Oh ini nih kurang press. Nah, sekarang coba aja ya, kita pencet dulu untuk powernya. Alhamdulillah. Republic of Gamers, ROG.
HP gaming ini ya guys. Langsung nyala cepet pisan guys untuk bootingnya. Dan ini versi aman, apa kisahnya ini belum dipasang belum. Kita tes untuk kamera. Alhamdulillah normal, kamera 2 tip angkat kamera depan. Oke, mantap. Tes menggunakan kartu. Untuk kali ini Ini saya kartu Den. sampai di sini aja ya untuk tes kartu juga sih. Kita coba tes dulu ya untuk kartunya ya. Ini kartunya buat lagi buat rekaman ini HP-nya. Saya coba ya satu saja. Tes kartu biar sekalian ya pengetesan agar semua fix berjalan dengan normal dan tanpa ada kendala ya. Tes menggunakan kartu, mudah-mudahan sini kebaca kan, tapi lihat dari versi pita basisnya aman, kemungkinan sinyal juga muncul ya. Oke, aku detek umpamanya sinyal keluar ya guys, sinyal aman. Sinyal aman. Satunya belum apa-apa, penting udah kedetek. Sip, semua aman, berjalan dengan normal dan tanpa ada kendala. Tinggal kita konfirmasi ke usernya dan tinggal terima kasih sudah menonton video kali ini. Bye bye. Assalamualaikum.